apa yang terjadi di negeri kita bisa jadi juga kiasnya ya Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud ini memang benar-benar terjadi. Sampai-sampai Allah tulis di dalam surah Al-Buruj, Allah uji keimanan Ashabul Ukhdud ini, mereka harus bertaruh nyawa. Seorang raja yang menghabiskan atau yang membunuh orang-orang yang beriman, yakni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengaji beberapa ayat dari surah Al-Buruj. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11 dari surah Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. Di dalam ayat ini Allah sebutkan ashabul ukhdud. Jadi ashabul ukhdud ini adalah orang yang membuat parit, di mana parit itu isinya yakni adalah an-nari dzatil waqud, api yang menyala. Jadi mereka setelah membuat parit, kemudian parit itu diberi kayu bakar dan kayu bakar itu dinyalakan. Nah, jadi dalam rangka untuk membakar atau menyiksa orang-orang yang beriman. Berarti kita tidak hanya cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat beriman itu. Kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ketika kita beriman kepada Allah, kita bersyahadat, tentu kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semudah hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian enjoy melaksanakan ibadah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tidak seperti itu. Kita ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan seberapa besar keimanan kita. Ashabul ukhdud, Allah uji keimanan ashabul ukhdud ini, mereka harus bertaruh nyawa, bahkan sampai harus dibakar. Naudzubillah min dzalik. Lantas siapakah ashabul ukhdud yang dimaksud di dalam surah Al-Buruj ini? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis ini sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, kana malikun fi man kana qablakum. Dahulu ada seorang malik, ada seorang raja, qablakum, sebelum kalian. Jadi ada seorang raja, wa kana lahu safirun. Raja ini punya tukang sihir. Falamma kabira, tatkala tukang sihir itu sudah tua renta, sudah sepuh, sudah kabir, usianya kalau mungkin sekarang sudah 60 tahun ke atas. Wa qala lil malik, maka sang penyihir ini dia berkata kepada raja, inni qad kaburtu, sesungguhnya aku itu sudah tua, aku sudah sepuh. Fab'as ilayya gulaman, maka utuslah seseorang, u'allimhu sihra, maka akan aku ajari dia itu ilmu sihir. Fab'asa ilaihi gulaman yu'allimhu, kemudian raja ini mengutus seorang anak pemuda. Fakana fi tariqihi, tatkala dia berjalan, maka dia bertemu dengan salaka rahib. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu. Tatkala pemuda ini sudah diutus oleh raja untuk belajar sihir, kemudian di tengah perjalanan dia bertemu dengan rahib. Faqa'ada, kemudian dia duduk di depan rahib, dia duduk bersama rahib. Wa sami'a kalamahu, dan dia mendengarkan apa yang dia ucapkan. Artinya dia belajar kepada rahib, padahal tugasnya supaya belajar ke tukang sihir. Ternyata di tengah perjalanan pemuda ini bertemu dengan rahib, sehingga dia pun juga mendengarkan kalamnya. Fa'ajabahu fakana idza atas sahir marra birahib wa qa'ada alaihi. Nah, ketika sudah sampai di tukang sihir, fa'idha atas sahira darabahu, dia disiksa atau dipukul karena terlambat datang. Padahal sudah diutus raja untuk belajar, di tengah perjalanan dia malah mendapat pelajaran dari sang rahib. Sampai di tempat penyihir, maka dipukul karena terlambat. Nah, sehingga diadukanlah hal ini kepada sang rahib. Saya dipukul. Kemarin saya dipukul karena terlambat, karena belajar di sini saya harus dipukul. Maka sang rahib menjawab, kalau kamu dipukul ditanya oleh sang rahib, sampaikan aku ditahan oleh keluargaku. Artinya beliau terlambat karena keluarganya yang menahan, sehingga dia terlambat. Nanti ketika pulang ditanya, engkau kelama kok di rahib? Padahal belajar, kok lama belajar di tukang sihir? Maka sang rahib menjawab, ya kamu katakan kepada keluargamu, ahli sihir menahanku. Nah, lambat laun sang pemuda ini dia bertemu dengan ada salah satu teman raja. Kebetulan dia punya penyakit yang tidak kunjung sembuh. Akhirnya dipanggillah sang pemuda yang diperintahkan untuk belajar sihir, sehingga dengan takdir Allah, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang orang ini sembuh. Wow.
merasa sembuh, kemudian sang raja yakin bahwasanya itu adalah kesembuhan dari sang sihir tadi, ilmu sihir tadi yang sudah masuk. Sehingga sang pemuda ini menjawab, Allah lah yang menyembuhkan si fulan ini, bukan tukang sihir. Kemudian sang raja ini marah. Maka sang pemuda tetap menjawab, Rabbi wa Rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah. Karena sang pemuda ini sudah ingkar, karena sang pemuda ini sudah melawan perintah raja, kok bisa dia menyembuhkan seseorang padahal dia belajar ke tukang sihir? Padahal aslinya dia tidak belajar ke tukang sihir, dia hanya belajar agama yang benar, dia belajar tauhid yang benar kepada rahib, sehingga dekat dengan Allah, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, sang pemuda ini tetapi itu tidak berkunjung, tidak selesai, artinya tidak berhasil. Walaupun dibuang ke tempat yang tinggi, di gunung puncak yang tinggi, ternyata Allah takdirkan yang awal pasukannya raja yang malah jatuh. Dia kembali ke kerajaan, mana pasukannya? Malah yang mau dihukum malah selamat. Kemudian sang pemuda ini dibawa naik perahu, intinya ingin dibuang ke tengah lautan. Ternyata yang mengantarkan itulah yang tercebur ke laut, sehingga sang pemuda ini kembali ke kerajaan dengan selamat. Akhirnya sang pemuda ini mengatakan, kau tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Ada syaratnya dan caranya engkau bisa yakni ijtami'un nasa fi sa'idin wahidin, kumpulkan manusia, kumpulkan rakyatmu dalam satu tempat. Wa taslubni ala jid'in, kemudian kau ikat aku, kemudian summa khud sahman min kinanati, kemudian kau ambil anak panahmu, summa dha'isan fi kabil kaus, anak panah tadi kau taruh di busur, summa qul bismillahi rabbil gulam, setelah itu kau sebut bismillah, dengan nama Allah Rabbil Gulam, Tuhannya pemuda ini. Summa irmuni, kemudian kau lepaskan busur anak panah tadi. Maka benar sang raja menuruti apa yang dikehendaki oleh sang pemuda. Jadi ketika mau si fulan ini, ternyata si fulan tidak berhasil, tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Akhirnya benar dikumpulkanlah manusia sesuai dengan permintaan dan petunjuknya dari sang pemuda yang sudah beriman kepada Allah. Kemudian diambillah anak busur dan dilepaskanlah anak panah tadi dengan seraya mengucapkan Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak pemuda ini. Maka spontanitas Allah mewafatkan yang pemuda tadi yang beriman. Spontan seluruh rakyat yang melihat dengan kejadian itu, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia korbankan dirinya, tetapi dia berhasil berdakwah kepada sekian banyaknya jumlah rakyat yang menonton, yang dipanggil, yang diundang pada saat itu. Maka
mereka semuanya beriman. Karena beriman semua, akhirnya sang raja sangat marah. Sang raja sangat murka. Akhirnya semua rakyatnya dimasukkan ke dalam parit. Parit tersebut diisi kayu bakar. Kayu bakarnya dinyalakan, banyak api, kemudian dimasukkan satu persatu, dimasukkan. Rakyatnya yang beriman langsung dimasukkan. Nah, itulah yang disebut dengan qutila ashabul ukhdud. Seorang raja yang menghabiskan atau yang membunuh orang-orang yang beriman, yakni dengan sebuah parit, di mana parit itu menyala api. Jadi manusia dibakar hidup-hidup karena mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Jadi kisah ashabul ukhdud ini memang benar-benar terjadi. Sampai-sampai Allah tulis di dalam surah Al-Buruj, Allah kasihkan cerita kisah ini melalui lisannya Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Walaupun ada beberapa pendapat kalau kita baca tafsir dari surah Al-Buruj ini, Ali bin Abi Thalib beliau mentafsirkan ayat ini, yakni kejadian ini terjadi pada penduduk Persia, di mana sang raja yang ingin menghalalkan nikah dengan mahramnya, karena ada orang yang beriman yang menolak, akhirnya sang raja menghabiskan, membakar seluruh rakyatnya yang beriman yang menolak kebijakan tadi, ya, sehingga dihabiskan di dalam ashabul ukhdud, dimasukkan ke dalam parit. Ini menurut Ali bin Abi Thalib. Jadi rakyat dihabiskan. Ya, semoga aja isu-isu yang tidak benar yang sedang beredar ketika sebuah negara ada rakyatnya yang banyak protes dihabiskan, ini berarti pasti akan terulang. Asbat beliau meriwayatkan dari As-Sa'di kejadian ini dalam hadis riwayat Ibnu Hatim yang dimaksud dengan ashabul ukhdud, yakni terjadi di Irak, terjadi juga di Syam, dan juga terjadi di Yaman. Diriwayatkan Ibnu Hatim. Jadi kejadian ini tidak hanya di satu tempat saja. Muqatil meriwayatkan kejadian ashabul ukhdud, yakni adalah di Najran, di Yaman, yang pembakarnya atau penguasa yang rakyatnya yakni adalah Yusuf bin Nuwas. Kemudian yang kedua di Syam, yakni yang dilakukan oleh Antonius Ar-Rumi. Mereka pokoknya yang beriman dihabiskan begitu saja. Kemudian di Persia, yang pelopor tokoh yang menghabiskan yakni adalah Bukhtanasar. Ini menurut Muqatil. Jadi ashabul ukhdud, pembakaran manusia yang beriman, padahal mereka hanya beriman saja. Ibnul Abi Hatim beliau pun juga berpendapat dengan riwayat-riwayatnya. Kejadian ashabul ukhdud itu juga pernah di Yaman di masa Tuba. Kemudian yang kedua di Konstantinopel juga pernah terjadi. Kemudian di Babilonia, di Irak di zaman Bukhtansar. Jadi banyak sekali kisah-kisah ashabul ukhdud. Mungkin bisa jadi apa yang terjadi di Indonesia pun juga
kalau bahasa kita ya, walaupun bukan ashabul ukhdud, para jenderal yang dikumpulkan kemudian dimasukkan lubang itu, ada tujuh jenderal dimasukkan ke dalam lubang biaya, ya hidup atau mati, semua dibawa dan dimasukkan dalam. Bisa jadi berarti kisah ashabul ukhdud ini juga terjadi di mana-mana. Yang namanya kezaliman tentu pasti akan berusaha untuk menghabiskan keimanan. Jadi orang yang suka berbuat zalim, dia pasti akan selalu menghabiskan orang yang beriman. Semestinya orang yang beriman ya tidak tinggal diam. Apa yang terjadi di negeri kita bisa jadi juga kiasnya ya ashabul ukhdud. Betapa banyak orang yang beriman yang harus gugur di medan peperangan, meraih kemerdekaan. Giliran sudah merdeka dituduh, wah ini apalagi mempertahankan Pancasila. Pada saat itu banyak ujiannya, banyak godaannya, muncul pemberontakan, ada yang ingin mendirikan negeri ini menjadi negeri ateis, komunis yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Ada yang ingin menjadikan negara ini menjadi negara Islam, dan lain sebagainya. Nah inilah ashabul ukhdud. Jadi di dalam ayat ini kutila ashabul ukhdud, tentu pasti akan ada orang-orang yang bertindak sewenang-wenang. Dia akan menghabiskan sekian banyaknya orang dalam rangka untuk mempertahankan keyakinannya. Makanya an-nari dzatil waqud, yang berapi, yang mempunyai, yang mengumpulkan kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, padahal mereka itu duduk di sekitarnya. Kisah di dalam hadis Muslim tadi, rakyat itu hanya melihat, kemudian dia beriman aja, akhirnya mereka pun juga kena dampaknya. Sehingga di dalam ayat yang ke-10 Allah berfirman, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Ini sesungguhnya orang-orang yang mukmin dan orang yang mukminat, ya, fatanul, akan terjadi fitnah, akan diuji. Jadi kita ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak dalam kondisi perang, keluarga itu pun juga ujian, anak pun juga ujian. Allah berfirman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai terlena dengan amwal, hartamu, dan juga auladukum, anak-anakmu. Jadi ternyata walaupun gak ada perang, harta dan anak itu juga menjadi fitnah, ujian bagi kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, likulli ummatin zinatun. Setiap umat itu ada perhiasan. Setiap umat itu pasti ada ujiannya. Dan ujian umatku yakni adalah kasratul amwal, berlimpahnya harta. Jadi berlimpahnya harta ini pun juga ujian. Fatanul mu'minina wal mu'minat. Jadi pasti akan adanya fitnah. Maksudnya fitnah di sini bukan fitnah omongan itu. Jadi fatanul mu'minina wal mu'minat ini adalah ujian. Ujian bagi orang yang beriman dan juga ujian bagi orang yang mukminat. Kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti diuji. Setiap detik, setiap saat kita diuji. Punya harta diuji, mau bersyukur atau tidak. Punya keluarga diuji. Bahkan dalam hadis ketika punya keluarga, innal walada mabsalah majhala
mahzanah, anak menguji ayah ibunya menjadi mabukhalah, menjadi bakhil, menjadi majhalah, berbuat kebodohan, ya mencuri, ya kemudian mahzanah, anak juga bisa menjadikan kedua orang tuanya sedih. Nah, jadi fatanul mu'minina wal mu'minat, nah akan diuji oleh Allah, baik itu dari amwal, baik itu anak, kendaraan, rumah. Summa lam yatubu falahum adzabu jahannam. Maka orang-orang yang beriman yang punya kesalahan, lam yatubu, kemudian dia belum bertobat, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq, maka ada jahannam yang sudah siap menerima, ada azabul hariq, api yang menyala. Di mana? Ya di neraka jahannam. Berarti ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriman, baik mukmin ataupun mukminat, tentu pasti pernah melakukan kesalahan. Kapan dia melakukan kesalahan? Ya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatanul mu'minina wal mu'minat. Ketika Allah uji, nah, manusia pasti goyang. Yang kuat sadar dengan ujian, ya tentu imannya kuat, dan ujiannya ya pasti lebih tinggi lagi. Yang imannya rendah, tentu ujiannya rendah. Ya inilah berbeda, dan ujian yang paling berat, Rasul bersabda, yakni adalah para Rasul, para Anbiya. Kemudian di bawahnya ya yang sesama, yang sesuai dengan Nabi, walaupun dia tidak Nabi. Kemudian di bawahnya lagi terus sampai iman yang paling kecil. Semuanya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mudah kita hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian kita itu dikatakan orang muslim, mukmin, sementara pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan diuji dan diuji setiap harinya. Kemudian di ayat yang ke-11, innalladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga yang di bawahnya itu mengalir sungai. Pemuda tadi dalam kisah Muslim, dia beriman, dia tidak percaya dengan apa yang diajarkan oleh tukang sihir. Jadi apa yang disampaikan tukang sihir dia nggak percaya. Dia hanya beriman kepada Allah karena dia dapat ilmu dari rahib. Nah, dia juga beramal soleh. Nah ini masalah. Jadi orang yang beriman, yang beramal soleh itulah yang akan mendapatkan surga yang di bawahnya ada aliran anhar, sungai yang beraneka ragam rasanya. Nah inilah iman dan beramal soleh. Jadi dengan beriman, beramal soleh, dan tentu kita pasti akan diuji apakah beramal solehnya itu sungguh-sungguh, apakah beramal solehnya itu dalam rangka untuk riya, apakah beramal solehnya itu hanya untuk dikenal. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatunya ya tergantung pada niatnya. Ibadahnya bagus, ya tergantung juga niatnya. Tapi kalau niatnya bukan lillahi ta'ala, hanya lid dunya yusibuha, hanya untuk dunia, ya hanya dapat di dunia. Nah inilah ujiannya kita, dan kita pasti diuji.
apakah ibadah itu untuk dunia atau lillahi ta'ala? Apakah yang dilakukan ini untuk dunia atau untuk akhirat? Nah, disinilah kita yang harus pandai-pandai, menata hati, luruskan niat, bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salat kita niatkan, sedekah kita luruskan, niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terucap kata riya, oh saya sudah sekian sedekah ini, oh saya sudah beramal ini sekian, oh saya sudah ini. Ya inilah kadang kita ini, apalagi di zaman teknologi, sangat rentan. Kadang dibuat status, jadi dibuat status menandakan sudah beramal soleh. Naudzubillah min dzalik. Kalau memang itu niatnya dalam rangka berdakwah supaya semakin banyak orang yang melakukan amal soleh, ya tentu itulah yang baik. Tapi kalau niatnya hanya untuk lidunya yusibuha, maka dia yang akan mendapatkan azab jahannam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang dapat kita ambil dari surah Al-Buruj ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Di dalam ayat ini, yang pertama, di dunia pasti ada orang yang beriman dan ada orang yang kafir. Yang beriman tentu dia pasti akan beramal soleh dan melakukan islah perbaikan. Sementara yang kafir, dia pasti akan melakukan keingkaran. Dia pasti akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, antara orang yang beriman dan orang kafir sudah beda. Orang kafir tidak akan terima kalau masih ada orang yang beriman. Dan itu memang sudah janji iblis. Ketika dia berjanji dan di saat diusir, dikeluarkan oleh Allah dari surga yang saat itu berkumpul dengan Nabi Adam alaihissalam, maka iblis berjanji akan menggoda anak cucu Nabi Adam, sehingga qalilum minasyakirin, betapa sangat sedikitnya yang bersyukur. Right? Jadi orang yang berbuat kezaliman, dia pasti akan berusaha untuk menghancurkan orang yang beriman. Sementara orang yang beriman selalu mengajak untuk berbuat kebaikan, untuk segera bertaubat. Ya inilah bedanya. Selalu beramal soleh, ya itulah ujiannya. Walaupun kadang nyawa yang harus melayang, nyawa yang harus menjadi taruhannya. Ashabul Ukhdud sudah terjadi di zaman dahulu, bahkan sampai kapanpun kalau ada orang yang zalim, pasti dia akan dijadikan fitnah, atau kalau tidak difitnah, dihancurkan dan lain sebagainya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah isi dari surah Al-Buruj ayat 4 sampai yang ke-11. Semoga iman dan ketakwaan kita semakin kuat dan kita dikuatkan walaupun ujian bertubi-tubi terhadap orang-orang yang beriman. Dengan beriman dan tetap melakukan amal kesolehan, insya Allah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.